Mandat Program Kerja DPP IAPI periode 2021 sampai dengan 2024 sebagaimana telah disepakati pada Munas 5 tahun 2021. Yang pertama, promosi profesi ahli pengadaan dalam rangka perluasan penerimaan terhadap ahli pengadaan baik di sektor pemerintah, non-pemerintah, dan vendor, serta membuktikan peran IAPI memberikan value. Yang kedua, pengembangan profesi dalam rangka meningkatkan jumlah dan kapabilitas ahli pengadaan. Yang ketiga, standar dan etika profesi dengan pembaruan SKKNI pengadaan dan standar etika profesi ahli pengadaan. Yang keempat, penguatan organisasi IAPI melalui penguatan tata kelola organisasi Dewan Pengurus Pusat dan Daerah, platform organisasi berbasis digital, dan pembentukan unit usaha. Program kerja tersebut merupakan mandat kepada Ketua Umum terpilih Bapak Sony Sumarsono. Bapak Sony Sumarsono telah menjabat sebagai Ketua Umum DPP IAPI selama 2 periode dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Beliau telah membentuk program-program kerja yang membangun IAPI menjadi organisasi yang lebih besar. Salah satunya karena beliau telah menjadi profesional ahli pengadaan sejak tahun 2000. Selain aktif di organisasi, sebagai Managing Partner ADW Consulting, beliau merupakan konsultan pengembangan organisasi pengadaan pemerintah dan BUMN, konsultan transformasi digital pengadaan pemerintah, BUMN, BUMD, konsultan pengadaan berkelanjutan, dan ESG. Tidak hanya itu, beliau juga kerap aktif sebagai ahli pengadaan di berbagai sektor seperti migas, BUMN, BUMD, dan pemerintah. Selain sebagai konsultan dan ahli pengadaan, Bapak Sony juga merupakan trainer, mentor, asesor, dan speaker di forum nasional maupun internasional. Di tahun 2022, beliau mendapatkan IFPSM President Award dan pada tahun 2024, beliau mendapatkan penghargaan sebagai Most Inspiring Supply Chain Professional of the Year pada acara Supply Chain Asia Award 2024 di Bangkok. Pada periode kepemimpinan kedua dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dalam rangka mencapai amanah program kerja, Bapak Sony Sumarsono membangun strategi 4 pilar program kerja, yaitu program kerja kesekretariatan, program seminar dan pameran, program pengembangan profesi, dan program publikasi dan kemitraan. Yang pertama adalah pilar program sekretariat yang membawahi bidang keanggotaan, bidang digitalisasi, bidang humas, bidang pengembangan organisasi, dan bidang pengembangan SDM. Program kerja yang telah terrealisasikan di bidang sekretariat adalah pertumbuhan keanggotaan IAPI terus meningkat dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Di bidang digitalisasi, IAPI juga membangun mode operasional organisasi berbasis digital dengan menghadirkan website IAPI yang memberikan berbagai layanan digital seperti fitur pendaftaran anggota, profiling anggota, informasi pengurus pusat dan daerah, informasi berita dan kegiatan IAPI, publikasi majalah dan jurnal pengadaan Indonesia, serta integrasi pendaftaran sampai dengan pembayaran kegiatan pelatihan LPPBJ melalui website IAPI. Di bidang humas, IAPI memiliki sosial media untuk memberikan informasi terkini seputar pengadaan sekaligus memberikan media komunikasi dan diskusi antar ahli pengadaan di Indonesia. Penyebaran ini merupakan salah satu komitmen IAPI untuk memaksimalkan tugas dan fungsi IAPI sebagai wadah bagi para ahli pengadaan dan memperluas peran profesi pengadaan di Indonesia. Di bidang pengembangan organisasi, saat ini jumlah DPD yang aktif adalah 20 DPD dan DPD yang akan dikukuhkan saat Munas 6 2024 adalah 10 DPD, sehingga DPD yang aktif telah tersebar di 29 provinsi di Indonesia.
Selain itu, dalam rangka memperluas jaringan organisasi untuk menyelenggarakan pelatihan, sertifikasi, dan bimbingan teknis, maka IAPI membentuk badan usaha yang bernama PT Pengembangan Profesi Pengadaan dengan mendirikan kantor cabang yang saat ini baru terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali. Di bidang pengembangan SDM, telah menyelenggarakan pelatihan dari 2022 sampai 2024 sebanyak 4.370 peserta yang berkolaborasi dengan DPD Bali, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022, LPPBJ telah mendapatkan akreditasi A dari LKPP dan pada tahun 2024 mendapatkan penghargaan peringkat 1 LPPBJ penyelenggara pelatihan fungsional dan okupasi terbaik kategori swasta tahun 2024 pada rapat koordinasi SDM dan kelembagaan PBJ oleh LKPP di Jakarta. Untuk mengelola berbagai program kerja DPP IAPI telah dibangun mekanisme perencanaan dan pengendalian program secara reguler agar koordinasi dengan semua pemangku kepentingan berjalan efektif dan efisien. Berikut ini rangkaian kegiatan pengelolaan program kerja. Semoga apa yang kita rencanakan tadi bisa terlaksana di tahun 2024 ini. Pada tahun 2022, himne IAPI lahir sebagai salah satu karya yang bersejarah digagas oleh Bapak Willem Siahaya selaku Dewan Pembina Pusat IAPI. HUT IAPI ke-16 tahun di Semarang. Pengelolaan keuangan organisasi IAPI perlu terus ditingkatkan agar lebih akuntabel. Alhamdulillah, sejak 2019 hingga 2023, laporan keuangan DPP IAPI sudah diaudit kantor akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian. Saat ini, kantor pusat IAPI bertempat di Cibis9 Office Park, lantai 11, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Moto kegiatan DPP IAPI 2021 sampai 2024 adalah membangun sinergi untuk menghasilkan energi yang dapat mengenergize para pemangku kepentingan dalam pengadaan barang jasa. Pilar program kerja DPP IAPI yang kedua adalah bidang seminar dan pameran. IAPI telah menyelenggarakan pameran nasional setiap tahunnya, yaitu IPFE sebagai forum market matching yang mempertemukan antara buyer dan seller. Dengan ini Indonesia Procurement Forum dan Expo IAPI 2022 resmi dibuka. Tepuk tangan sekali lagi. Dan kami optimis kita catatkan. Di acara IPFE ini ada 1.500-an orang. Telah menyelenggarakan 27 sesi webinar Kompas Pengadaan yang membahas topik-topik hangat dan tren pengadaan barang jasa di masa depan. Debat pengadaan barang jasa merupakan inovasi kegiatan baru IAPI yang digagas oleh DPD IAPI Bali dalam rangka meningkatkan wawasan dan keahlian berargumen bagi ahli pengadaan. Kegiatan IAPI tidak hanya di tataran nasional, namun juga aktif dalam mengikuti Global Procurement Event. Selama tahun 2021 sampai 2024,
IAPI termasuk dalam board member IFPISM yang diwakili oleh Ibu Galuh Tantri Narindra selaku Dewan Pengurus Pusat IAPI. Sonny Sumarsono for his contribution on the World Summit execution. And meantime, Sana will read the explanation why I decided to do so. Mr. Sonny's outstanding contribution to the World Summit is beyond the words. Congratulations, Mr. Sonny Sumarsono, IAPI, and whole team for this great achievement. Tahun 2022, IAPI mendapatkan mandat menjadi tuan rumah IFPISM World Summit, sebuah kepercayaan dan kebanggaan dalam kegiatan profesi ahli pengadaan dan rantai pasok. Meskipun masih dihantui masa pandemi, IAPI berhasil menyelenggarakan IFPISM World Summit 2022 di Bali dengan menghadirkan 25 pembicara internasional dan dihadiri lebih dari 300 orang dari 28 negara. Program yang ketiga adalah bidang pengembangan profesi yang terdiri dari bidang layanan dan penghargaan, bidang sertifikasi, bidang standarisasi dan riset, layanan profesi dan penghargaan. Inilah dia Anugerah Pengadaan 2023. Bidang sertifikasi, IAPI memberikan fasilitas sertifikasi bagi pengurus pusat dan daerah IAPI dalam rangka meningkatkan kapabilitas profesi pengadaan. Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi program LKPP dari tahun 2022 sampai 2024 sebanyak 3.397 peserta yang terdiri dari DPP IAPI 1.416 peserta dan DPD IAPI 1.981 peserta. Jumlah peserta pelatihan non-LKPP dari tahun 2022 sampai 2024 sebanyak 974 peserta yang terdiri dari DPP IAPI 662 peserta dan DPD IAPI 312 peserta. Jumlah total penerbitan sertifikat LSPPI sejak Januari 2022 sampai Juni 2024 adalah sebanyak 3.615 sertifikat. Standarisasi dan riset, IAPI meningkatkan standarisasi dengan merintis kaji ulang SKKNI bersama LKPP. Program yang keempat adalah bidang publikasi dan kemitraan, yang terdiri dari bidang kerjasama kelembagaan, kerjasama kementerian atau lembaga, publikasi majalah dan jurnal, kerjasama Pemda, kerjasama perguruan tinggi, serta community of practice, kerjasama kelembagaan.
majalah dan jurnal. IAPI telah menerbitkan 8 majalah procurement Indonesia selama 2022 sampai 2024. IAPI juga telah menerbitkan 6 jurnal pengadaan Indonesia selama 2022 sampai 2024 dan sudah terakreditasi internasional. IAPI telah menerbitkan 35 jurnal pengadaan barang jasa Indonesia selama 2022 sampai 2024. Community of Practice Supply by Owner. Demikian pencapaian program kerja DPP IAPI periode 2021 sampai 2024 yang merupakan bagian dari visi dan misi IAPI. Terima kasih kepada seluruh pengurus Dewan Pengurus Pusat dan Daerah IAPI.